Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik melalui instansi Bapak Ibu kerja di mana masing-masing. Nah, pada pertemuan ini saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Ini sifatnya saya meneruskan informasi yang Bapak Ibu supaya Bapak Ibu ketahui bahwa ada sesuatu pada rekrutmen honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, kira-kira apa ini Bapak Ibu? Yaitu kisruh pemerintah pusat dan Pemda soal pengangkatan honorer jadi P3K 2023 yang mana Komisi 10 DPR RI angkat bicara terkait dengan hal ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para perwakilan rakyat yang ada di pusat, para DPR RI sangat mendukung program pemerintah dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara di instansi pusat maupun di instansi daerah. Nah, apa dan bagaimana kisruh Pemda dan pusat ini dan kemudian apa yang disampaikan oleh Komisi 10 DPR RI? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pemerintah telah menutup usulan formasi CPNS dan P3K yang terbuka bagi tenaga honorer maupun masyarakat umum pada akhir April 2023 yang lalu. Ingat Bapak Ibu ya, hal ini telah menutup atau pemerintah telah menutup usulan formasi CPNS dan P3K. Artinya, sudah ditampung dan sudah ditutup, artinya tidak ada lagi peluang untuk dibuka kembali. Nah, dengan demikian berarti kita bisa prediksi bahwa usulan formasi itu sudah ditangani oleh pemerintah pusat. Meskipun begitu, diketahui hingga saat ini masih ada instansi khususnya pemerintah daerah yang belum mengajukan usulan pengadaan formasi pada seleksi CPNS dan P3K 2023. Sehingga membuat tenaga honorer ketar-ketir dengan hal ini karena memang formasi di daerahnya tidak diusulkan atau belum diusulkan oleh pemerintah daerahnya. Nah, dengan tidak diusulkan oleh pemerintah daerahnya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu honorer untuk tahun 2023 khusus di daerah atau di instansi yang belum mengusulkan formasi ini berpikir panjang dan berpikir lebar terkait dengan nasibnya di tahun 2023 tahun ini. Melihat kekisruhan antara pemerintah pusat dengan Pemda terkait pengangkatan tenaga honorer tersebut, pihak DPR turut angkat bicara terkait jalan tengah untuk permasalahan minimnya formasi yang tersedia pada seleksi CPNS dan P3K 2023 nantinya. Diketahui hingga saat ini jumlah formasi yang akan dibuka pada seleksi ASN 2023 sangatlah sedikit. Hal tersebut mengakibatkan para tenaga honorer harus kembali gigit jari karena gagal diangkat menjadi aparatur sipil negara akibat dari usulan formasi yang sangat sedikit dari pemerintah daerah. Nah, tentunya di sini adalah pemerintah daerah harus bergegas bagaimana supaya para honorer di daerahnya di instansinya itu bisa tertampung menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Bukan tanpa alasan, pemerintah daerah mengaku sedikitnya formasi P3K yang dibuka pada tahun ini diakibatkan karena minimnya anggaran yang tersedia. Itu adalah pengakuan pemerintah daerah bahwa formasi ASN dibuka sedikit karena anggaran yang sangat terbatas. Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah menginformasikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemerintah daerah sebagai dana dukungan untuk penggajian P3K yang termuat dalam PMK nomor 212 dan PMK nomor
211 tahun 2022. Nah, tentunya dengan surat ini ya yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan dengan nomor PMK nomor 212 dan nomor 211 2022 itu adalah untuk penggajian atau anggaran dari P3K. Dengan adanya sejumlah dana tersebut sehingga Kementerian Keuangan turut menargetkan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K pada tahun ini mencapai 1 juta orang. Nah, kita bisa meyakini bahwa dengan surat PMK ini, bernomor PMK nomor 212 dan 211 ini berarti itu adalah anggaran atau dana khusus yang ditransfer kepada pemerintah daerah untuk belanja atau untuk pembiayaan pengadaan ASN P3K. Jadi ini suatu hal yang perlu dibahas bahwa ada kekisruhan antara Pemda dengan pemerintah pusat terkait dengan pengadaan ASN yang kuotanya sedikit karena anggaran. Sementara pengakuan dari Kementerian Keuangan ini akan ada target perekrutan 1 juta formasi sehubungan dengan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun 2022 yang lalu itu. Namun fakta di lapangan berdasarkan keterangan dari pemerintah daerah alami kesulitan dalam hal pembagian dana daerah jika harus ditambah dengan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2023. Ada kesulitan ya dalam hal membagi anggaran yang sudah ada apabila ditambah dengan penggajian P3K 2023 tahun ini. Pihak pemerintah daerah berharap nantinya gaji tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K ditanggung oleh pemerintah pusat. Menanggapi segala kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait anggaran penggajian dan tunjangan P3K, DPR RI turut angkat bicara. Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda, menilai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini bukanlah solusi yang tepat. Ingat Bapak Ibu ya, ini yang disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda, menilai bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K bukan solusi yang tepat. Saiful Huda juga berpendapat bahwa kendala yang dialami pemerintah daerah tersebut merupakan bentuk dari kurangnya keselarasan antara Kemdikbud, Kemenpan RB, dan BKN dalam mendalami persoalan ini. Menurutnya, kebijakan bahwa pemerintah akan menanggung gaji P3K, sedangkan untuk tunjangan akan dibebankan kepada pemerintah daerah, belum sepenuhnya sinkron. Nah, tentunya yang dikehendaki oleh Komisi 10 DPR RI di sini adalah sinkronisasi antara pemahaman pemerintah pusat dan daerah terkait dengan penganggaran dan penggajian ASN P3K ini. Hal tersebut berdampak dengan kesulitannya pemerintah daerah untuk membuka formasi untuk P3K yang hal tersebut sangat merugikan bagi tenaga honorer. Menurut Saiful Huda, kebijakan pemerintah yang hanya akan menanggung gaji P3K, sedangkan untuk tunjangan diserahkan kepada Pemda belum holistik. Pemerintah daerah sangat berharap jika nantinya para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah pusat. Bermaksud memberi jalan tengah. Ketua Komisi 10 DPR RI tersebut mengusulkan sebagian tenaga honorer sebaiknya diangkat menjadi PNS sebagai solusi jangka panjang. Nah, inilah informasi Bapak Ibu bahwa dalam hal rekrutmen ASN baik P3K maupun CPNS di tahun 2023 tahun ini, sedikit ada kesenjangan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penganggaran atau penggajian dari ASN yang telah diangkat itu nantinya di tahun 2023 tahun ini. Ingat bahwa penegasan dari Saiful Huda selaku Ketua Komisi 10 DPR RI mengatakan bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K bukanlah solusi yang tepat. Tetapi disarankan oleh beliau bahwa sebaiknya para honorer ini diangkat sebagian menjadi pegawai negeri sipil sebagai solusi jangka panjang. Nah, itulah informasi terkait dengan hal ini. Semoga hal ini bisa selaras, semoga semuanya bisa baik-baik saja, supaya Bapak Ibu honorer bisa mencapai impian menjadi aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini.
Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.